Halo semua, perkenalkan nama saya Gilbert Arun Subrata Ritonga dengan NIM 2502015. Saya prodi agroteknologi di kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya mempresentasikan tugas laporan praktikum dengan dosen pengampu yakni Cik Salmiati MPD PSD tentang anatomi dan morfologi pada bunga. Kita masuk ke latar belakang. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga yang berfungsi menghasilkan biji melalui penyerbukan dan pembuahan. Secara morfologi, bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang masing-masingnya berperan dalam proses reproduksi. Secara anatomi, bunga memiliki jaringan pelindung dasar dan pengangkut yang mendukung fungsinya. Penelitian tentang morfologi dan anatomi bunga penting untuk memahami cara kerja organ reproduksi serta membantu pengembangan budidaya. Tujuan praktikum yakni mengamati dan mengidentifikasi bagian morfologi bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang kedua, mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis, organ reproduktif seperti benang sari, putik, dan ovarium. Yang ketiga, membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat yang kita gunakan yakni mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup preparat, cutter, pinset, jarum preparat, loop, botol semprot aquades, tisu, dan buku gambar serta pensil. Bahan yang kita gunakan yakni bunga kembang sepatu, bunga pisang, bunga trompet, dan bunga sawit jantan dan betina. Cara kerja anatomi bunga. Pertama, pilih organ bunga. Kedua, buat irisan tipis melintang. Ketiga, letakkan irisan di kaca objek, tetesi aquades. Keempat, tambahkan sapranin selama 2 menit lalu bilas. Kelima, tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Keenam, identifikasi bagian anatomi sesuai organ. Yang ketujuh, catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokotil dan dikotil. Cara kerja morfologi bunga. Yang pertama, ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. Kedua, amati bagian-bagian morfologinya. Ketiga, identifikasi ciri monokotil dan dikotil. Keempat, catat warna, bentuk, dan simetri bunga. Kelima, gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. Hasil dan pembahasan. Untuk bunga trompet itu memiliki panjang dan ramping yang menyesuaikan dengan bentuk mahkota bunganya. Untuk bunga pisang berukuran cukup besar dan jelas terlihat karena bunga pisang tersusun dalam tandan besar. Yang ketiga, serbuk sari kembang sepatu berwarna kuning, halus dan berfungsi sebagai sel jantan untuk membuahi putik agar berbentuk biji. Untuk serbuk kelapa sawit jantan memiliki eksin yang kuat dan berfungsi melindungi inti polan dari kerusakan fisik dan lingkungan. Serbuk sari bunga trompet memiliki butiran lonjong dan bulat dengan dinding luar atau eksin. Secara anatomi, serbuk sari merupakan organ reproduksi jantan pada tumbuhan berbunga terdiri atas filamen. Untuk putik bunga kelapa sawit betina, ini merupakan bagian penting dalam proses reproduksi tanaman sawit. Saat serbuk sari bunga jantan menempel kepada putik, terjadi proses pembuahan di dalam bakal buah. Pada putik kembang sepatu, ini merupakan alat kelamin betina yang terletak di tengah bunga. Bagian ini terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk putik yang panjang membantu proses penyerbukan. Kesimpulannya, pengamatan mikroskop pada berbagai jenis bunga dapat disimpulkan bahwa bunga memiliki struktur morfologi dan anatomi yang khas. Keduanya sangat berkaitan karena morfologi menggambarkan bagian-bagian utama yang juga dibahas secara rinci dalam anatomi untuk memahami fungsi dalam reproduksi dan kelangsungan hidup tumbuhan. Ini daftar pustaka yang saya ambil dan sekian dari saya ucapkan terima kasih.